Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa ba'd. Kita memuji dan menyanjung Allah Subhanahu wa taala, ilah sesembahan satu-satunya yang berhak untuk disembah. Karena hanya Allah Subhanahu wa ta'ala yang memiliki sifat uluhiyah yang sesungguhnya. Karena dialah yang menciptakan, menghidupkan, mematikan, memberikan rezeki, yang mengatur alam ini dan membangkitkannya dari kubur. Sedangkan yang lainnya adalah makhluk. Allah Subhanahu wa ta'ala menjadikan asas bahagia, asas selamat bagi hambanya, yaitu manusia. Maksudnya adalah jin dan manusia, adalah dengan mentauhidkannya. Sehingga tatkala manusia ingin bahagia tetapi lari dari tauhid, maka sesungguhnya dia mengejar keinginan yang menjauhkan dirinya dari keinginan tersebut. Jadi dia mengejar keinginan, tapi yang dia kejar semakin menjauh dari keinginannya. Dia ingin lari dari perkara yang dia takutkan, tetapi sesungguhnya dia berlari menuju tempat keadaan yang paling dia takutkan. Sehingga para ulama menjelaskan tentang ini dengan berdalil dari firman Allah Ta'ala, alladzina amanu wa lam yalbisu imanahum bidzulmin ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun. Orang-orang yang beriman yang tidak mencampurkan keimanan mereka dengan syirikan. Jadi dzulmin di sini adalah syirik. Karena kalau zalim dalam artian berbuat jahat kepada diri sendiri, berbuat jahat kepada orang lain, tidak ada di antara kita yang bisa lolos dari perkara itu. Tidak ada. Pasti kita kadang mungkin sering berbuat zalim pada diri kita sendiri. Ya, kadang atau mungkin sangat sering berbuat zalim kepada orang lain, berbuat zalim kepada Allah. Nah, Allah meminta perkara yang Allah mampukan dan Allah mudahkan, yaitu menghindar kezaliman kepada penciptanya di dalam ibadah. Sehingga kezaliman di sini adalah kesyirikan. Tatkala terbebas dari kesyirikan, maka kezaliman yang lain Allah mudah memaafkannya. Allah mudah memaafkannya. Kecuali kalau hal yang berkaitan dengan hukukul adami, yaitu hak-hak sesama manusia, ini memang harus minta maaf. Hadirin rahimani wa rahimakumullah, terakhir kita sudah masuk kepada pembahasan yang ini termasuk paling pentingnya, yaitu tafsir syahadah alla ilaha illallah. Tafsir syahadah alla ilaha illallah itu sama dengan tafsir tauhid. Jadi tauhid, ya asyhadu alla ilaha illallah, asyhadu alla ilaha illallah, ya tauhid. Dalam kata asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah, sebenarnya di sini terkandung dua tauhid. Yang pertama tauhidul ilah,
yaitu menunggalkan Allah di dalam peribadatan, menunggalkan Allah di dalam asma was sifat, menunggalkan Allah dalam penciptaan, di dalam rububiyahnya. Kemudian tauhid yang kedua yaitu tauhid Rasul, yaitu pada kata asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Dan Rasul adalah tajrid ittiba' li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, yaitu pemurnian hanya mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, kata-kata ini adalah kata-kata yang mudah, yaitu menunggalkan Rasulullah dalam pengikutan. Tetapi di dalam prakteknya ini memang butuh belajar dan butuh banyak doa. Ya, karena orang mengenal tauhid atau mengenal sunnah itu melalui orang. Orang mengenal tauhid atau melalui sunnah itu melalui apa? Orang, ya kan? Kecuali bagi mereka yang sudah mampu ya ke kitab-kitab dan memiliki pemahaman yang benar, yang kuat. Ini memang sudah memiliki kemampuan. Tapi umumnya melalui orang. Nah, di sini orang itu sukar membedakan ini pemikiran, pendapat dari orang yang menyampaikan. Jadi orang yang menyampaikan itu kadang masuk di dalamnya pendapatnya, pemikirannya terhadap sunnah yang sedang dia ajarkan. Nah ini sengaja mengikuti pendapat orang, aslinya nggak dituntuni. Seperti yang dikatakan Rasulullah SAW, wa amma zillatul alim fala tuqallidu. Adapun kekeliruan orang yang alim, keliru. Jadi orang itu adalah seorang yang alim, seorang yang saleh, orang yang hati-hati, berusaha mencurahkan dengan kata-kata yang benar, dengan cara yang benar. Tetapi yang namanya manusia pasti terjatuh pada kekeliruan. Adapun pada kekeliruan ini jangan diikuti. Karena asalnya kita adalah ya selamat dengan mengikuti sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi kalau sudah berusaha luar biasa kok masih terjatuh, ya semoga dimaafkan oleh Allah. Makanya kewajiban kita di sini adalah di samping belajar juga berdoa serta tawadhu, ya, serta tawadhu. Yang berbahaya itu, ya, itu istilahnya, ya, batarul haq wa ghamtun nas, yaitu ya sombong. Ini berbahaya kalau sombong. Makanya kata-kata sebatas yang saya ketahui itu jadinya penting. Ini penting ya, karena memang dalam belajar ilmu butuh, masya Allah, butuh ya, masya Allah, butuh waktu yang lama, ya. Butuh waktu yang lama. Alhamdulillah, azani wa azakumullah, kita kemarin sampai pada pembahasan tafsir tauhid. Allah Subhanahu wa taala berfirman, ittakhadhu ahbarahum wa ruhbanahum arbaban min dunillah. Mereka orang-orang Yahudi dan Nasrani menjadikan ahli-ahli ibadah mereka dan ulama-ulama mereka sebagai sesembahan dari selain Allah. Tidak terasa. Niatnya kan mereka beribadah kepada siapa? Allah. Lah gesernya orang rasa, gesernya orang rasa, kejebak ini, kejebak. Sudah? Wa minan nasi may yattakhidhu min dunillahi andan. Ittakhadhu ahbarahum wa ruhbanahum arbaban min dunillah. Mereka menjadikan ulama-ulama mereka dan ahli-ahli ibadah mereka sebagai Tuhan-Tuhan dari selain Allah. Wal Masihah ibna Maryam, dan juga mereka menjadikan Al-Masih anak Maryam, Al-Masih anak Maryam sebagai Tuhan dari selain Allah. Wa ma umiru illa liya'budu ilahan wahida, dan tidaklah mereka
diperintahkan oleh Allah kecuali hanya menyembah kepada ilah yang satu, Tuhan yang satu. Maksudnya adalah Allah. La ilaha illahu, tidak ada ilah yang hak kecuali Dia. Subhanahu amma yusyrikun, Maha suci Allah terhadap apa yang mereka sekutukan. Surat At-Taubah ayat 31. Di dalam sahih, yaitu dikeluarkan oleh Muslim dari hadis Tariq bin Ashyam, semoga Allah meridainya, dari Nabi Muhammad SAW bersabda, "Man qala la ilaha illallah," barang siapa yang mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Di sini ya ada syaratnya, wa kafaru bima yu'badu min dunillah, harus ingkar terhadap apa yang disembah dari selain Allah. Padahal menyembah di sini gak mesti kayak doa, sholat, enggak. Ya, ibadah di sini loh. Termasuk kemarin kan masalah apa? Cinta. Siapa yang menganggap cinta itu ibadah, coba? Jadi kalau orang mengatakan engkau adalah segalanya bagiku, syirik itu. Ya kan? Syirik itu, engkau adalah segalanya bagiku. Lah kalau orang mengatakan misalnya engkau adalah separuh nyawaku, tanpa dirimu apalah arti dirimu. Ya. Mau makan, ingat kamu. Mau tidur, ingat kamu. Ini apa ini, kata-kata apa ini? Ya, ini kalau di dalam kitabnya Al-Imam Ibnu Qayyim al-Jauziyah, ini namanya isyak. Isyak itu ya gandrung. Ini nggak boleh isyak itu. Isyak ini sebenarnya masuk dalam kategori siksa. Dalam kategori apa? Siksa yang disebabkan karena cinta. Ternyata di dalam cinta ada apa? Siksanya. Ngeri, ya, ngeri. Ya, kadang orang, kenapa kamu nggak nikah? Dulu banyak yang menikahi saya, tapi yang saya cintai nggak datang. Akhirnya sampai udah umur 60 tahun perempuan nggak nikah. Karena ini kenapa perempuannya? Ya Allah, ya Rabbi. Pentingnya apa? Tauhid. Pentingnya apa? Tauhid. Nah, kalau dengan belajar tauhid itu cinta nanti nomor 1 juta. Cinta nomor 1 juta. Apalah artinya sebuah cinta? Ya cinta, tahu itu fitrah. Tapi peletakan cintanya itu dengan tauhid itu. Dengan tauhid. Rasulullah kayak apa cintanya kepada Ibrahim? Cintanya kepada siapa? Ibrahim. Ibrahim itu siapa ya? Anak dari Ummul Walad, dari Maryah Al-Qibtiyah. Tatkala meninggal dunia, para sahabat bertanya, "Mahal ya Rasulullah?" Apa ini ya Rasulullah? Maksudnya Rasulullah mengatakan mingsik-mingsik gitu loh. Ya. Rasulullah mengatakan hadir rahmah fi qulubi ibadihi ar-rahmah. Ini adalah kasih sayang yang Allah berikan di dalam hatinya orang-orang yang penuh kasih sayang. Cinta. Jadi cinta itu memang ada, benci juga ada. Kontrol. Nah, apa? Kontrol. Nah, kontrolnya dengan apa? Tauhid. Masya Allah. Tanpa tauhid, ngercinta ya jor-joran gitu, ngeketing ya jor-joran. Dikontrol. Jadi cinta dan benci itu sebenarnya kalau menurut saya berat ya. Contoh kita kasih contoh yang kalau itu diberikan kepada kita kayaknya nggak mampu. Ya. Dulu Abu Sufyan radhiyallahu anhu bukan memerangi Rasulullah. Wah kayak apalah. Ya. Kayak apa Abu Sufyan radhiyallahu anhu. Lah pada tutup Mekah, tatkala kekuatan Rasulullah full katakan. Abu Sufyan kesel-kesel aja bayangkan. Bismillah, ya Allah. Biar kita di zaman Rasulullah kayaknya yang orang-orang kayak nyemok, yang mending orang usah, mending mundur. Masa ya, sing dadi mungsuh sikikon dadi para mo. Nah, orang bisa kadung larang. Ya kan? Itu berat sekali. Ini menunjukkan iman kita itu lemah.
Makanya orang pintar kalau ngomong, dan wong aja kesuan, aja gampang kesinggung. Ternyata dia baru kesinggung sedikit, waduh udah mabur ya Allah. Nah pokoknya semarahin, jadi ngerti pada dewek kelarin karena omongannya. Nah ini pentingnya tauhid. Pentingnya apa? Tauhid. Coba ya, nanti tes pada diri kita masing-masing. Tatkala kita dapat ujian, nanti kontrol nggak hati kita. Kalau nggak kontrol berarti nggak sini perlu didandani mandi, latihan terus, ya latihan terus. Kita lanjut. Wa kafaru bima yu'badu min dunillah, dan ingkar kufur dengan apa yang disembah dari selain Allah. Maka kalau demikian itu harama maluhu wa damu, darahnya itu haram, nggak boleh, terlindungi secara syariat. Jadi darah yang terlindungi secara syariat, kalau misalnya ditumpahkan, ya Allah yang akan menghadapinya. Jadi darahnya itu kan dilindungi. Nah terkadang kan orang nggak paham tentang darah yang terlindungi. Contoh tawuran, nah, kita kasih contoh tawuran. Tapi sedikit jangan tawuran di Pak Dim, karena setelahnya HP, begal yang banyak sekarang. Coba dimin tawuran antar sekolah, antar kampung dan seterusnya. Padahal masing-masing isu. Kadang yang meninggal, ini darah yang haram sebenarnya, nggak boleh. Ya, contoh. Maka haram darahnya dan haram hartanya. Maksudnya tidak boleh diambil. Wa hisabu 'ala Allah 'azza wa jalla. Adapun kalau misalnya kejadian kayak foto Mekah, kan waktu itu kaum muslimin hijrah dari Mekah ke Madinah. Secara otomatis Mekah ini kan tempatnya orang-orang musyrikin. Tetapi sing jenenge urip kahanan ya jadinya kontabian beana sing ketinggalan benis jadi kodrat. Makanya kalau orang membayangkan hidup di dunia ini tanpa maksiat, nol maksiat, tanpa syirik, tanpa kufuran, gak ada. Ya semoga Allah memberikan hidayah kepada saudara-saudara kita. Ya, memang ujian loh yang berpaham khilafah. Jadi kadang mereka yang berpaham khilafah masuk ke ranah politik jadinya ya, dibangun di atas syariat. Cuma bayangan mereka kalau tegaknya khilafah menurut bayangan mereka nol maksiat, itu nggak mungkin. Wah di masa Rasulullah masih hidup ada perzinahan nggak? Ada. Wong sahabat Rasulullah ada yang dicambuk karena khamr, sahabat ada dirajam sampai mati kok. Ini kehendak Allah bukan kehendak manusia. Kehendak manusia sih hidup tanpa problema. Jangan ada dusta di antara kita. Ya tetap ada dusta, ya kan? Cinta kayak apa? Pernahkah istri mendustai suami atau suami mendustai istri? Pernah. Jangan ada dusta di antara kita. Tetap ada dusta. Lombok antara lombok, semoga lombok. Semoga Allah mudahkan tidak ada dusta di antara kita. Semoga Allah mudahkan tidak ada yang korupsi gitu. Tapi kalau mau korupsi lombok. Dunia seperti real gitu. Sudah kita lanjut. Tatkala Futuh Mekah, dan ada di antara kaum muslimin yang terbunuh karena tinggalnya di Mekah. Nah pasukan Rasulullah dari Madinah, karena dia di lingkungan musyrikin, langsung gabung ke pasukan Rasulullah. Ya bisa lah angel dari dua sisi kan. Sini sudah koordinasi persiapan bertahun-tahun. Penyusunan tidak mungkin seketika itu. Ini berjalan aneh. Makanya orang-orang yang tinggal di negeri kafir suruh pindah ke negeri Muslim. Nah kalau itu terjadi, wa hisabuhu 'ala Allah. Maksudnya ya nanti urusannya Allah. Ya kalau dia Muslim ya tetap Muslim. Ya walaupun tinggal di negeri musyrik, terbunuh oleh kaum muslimin karena kaum muslimnya nggak tahu dan susah membedakan. Ya karena suaranya seperti itu. Kita lanjutkan lagi hadirun azani wa azakumullah. Secara dalil di sini sudah selesai. Ini materinya ya yang ditulis oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahab. Kalau di Fathul Majid banyak. Yang ditulis oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahab ini sebenarnya dari kitab sahih, Sahih Bukhari, Sahih Muslim dan kitab ulama yang lain.
tapi kemudian orang menyerang ya, menjadikan efek benci dengan istilah apa? Wahabi. Nah, ini ya mudarat bagi mereka dan mudarat bagi orang-orang yang ngaji tauhid yang terpengaruh dengan kata-kata itu. Nah itu. Jadi mereka dengan kata-kata itu ya jadi terkungkung gitu ya. Orang yang belajar tauhid yang mentalnya cirih gitu ya, cere gitu kan. Wah, dari Wahabi orang ini juga termudarat. Ada pun orang yang mantap enggak termudarat dan ini semua Alkitab dan Sunnah. Nah, kalau kita tidak kembali kepada dalil Alkitab dan Sunnah, kembalinya kemana? Kalau ini saja masih salah, terus yang benar yang mana? Hidup ini ada patokan loh. Makanya tadi ada kata-kata walladzina amanu wa lam yalbisu imanahum bidzulmin ulaika humul amnu wa hum muhtadun. Jadi pertama mendapatkan aman. Ya karena apa? Sebanyak apapun hartanya, secantik apapun wajahnya, sekuat apapun tenaganya, tapi tatkala tidak aman, itu semua tidak ada gunanya. Lagi ketilam, hartanya apa ya? Olah mau apa harta? Aku pengennya selamat pas lagi ketilam. Dan ada sih katakan hari kenon gitu loh. Kalau apa mau Fir'aun gitu. Itu maksudnya, milih jadi raja apa selamat oleh manajer ketilam mesti jadi Islam. Jadi yang dolim-dolim, yang jahat-jahat, yang kemayu-kemayu itu karena memang ada peluang dolim, ada peluang jahat. Tapi kalau dicengap-cengap, ayo dolim, orang bisa. Makanya kadang saya heran, preman-preman itu ya, itu kan ya kesing dolim lah ya. Tapi nggak lagi melihat, malah membahayakan. Kalau dia preman, pencicilan, orang bisa. Berarti tatkala lagi pencicilan itu lagi sehat, lagi kuat. Tapi kan sehat dan kuat karena diambil oleh Allah. Ya, diambil oleh Allah. Misalnya pencicilan nggak bisa. Kenapa? Preman disitu kenapa situ? Makanya di sini pentingnya tauhid. Ya, karena yang namanya manusia berlaku padanya hukum Allah dan qadar Allah. Tapi Allah tidak berlaku hukum manusia. Manusia kan Allah kata kasinom. Anak kesempatan maksiat kurang digunakan. Eman apa urip ngaji terus, ya kan? Lalu misalnya nunggu subuh ya, misalnya jam 4, terus menjelang subuh jam 4 lebih seperempat, lah kesana waktu terus setelah. Nah kalau nggak kontrol bablas sebenarnya kelas ya kan, kesana waktu setelah. Manusia itu sering memanfaatkan seperti itu. Nah ini hukum Allah berlaku pada hukum manusia tidak berlaku pada Allah. Ada Allah kembali amin. Ilhadirun a'azani wa a'azakumullah. Sekarang syarhu hadi tarjumah, penjelasan dari tarjumah ini. Ma ba'daha minal abwab, dan apa yang setelahnya dari bab-bab. Fihi akbarul masail wa ahammuha. Dalam pembahasan ini terdapat permasalahan yang paling besarnya dan paling pentingnya, yaitu tafsir tauhid wa tafsir syahadah wa bayanuha bi umurin wadihah. Jadi dalam pembahasan ini menjelaskan perkara yang terbesarnya dan terpentingnya, yaitu tafsir tauhid dan tafsir apa? Syahadah. Tafsirnya kemarin itu kan ada dua, nafi dan itsbat. Nafi meniadakan ketuhanan yang duanya ya dari selain Allah, dan menetapkan ketuhanan yang benar itu hanyalah milik Allah. Kalau enggak, mesti rancu. Pasti rancu. Contoh, jadi dulu orang laris-laris ya. Ini orang kuat gimana nih? Nah, ada yang raja, kamu dukunnya sama, ini sama itu kayak gitu, ya kan? Atau dengan cara-cara yang lain, kejahatan yang lain. Tapi tatkala yakin yang memberi rezeki adalah Allah, ya.
Yang mencabut rezeki adalah Allah, yang memberikan kekuatan adalah Allah, yang menjatuh kekuatan adalah Allah. Tatkala mentok rezekinya, di sini ada kekuatan. Ya. Sabar. Maksudnya sabar, jangan nyabrang pada perkara yang haram, gitu. Ini pengaruh tauhid. Kita lanjutkan. Jadi ada nafi tadi meniadakan kekuatan dari selain Allah dan menetapkan ketuhanan yang benar hanyalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini tafsirnya. Berikutnya dalam permasalahan ini adanya ayatul Isra. Ayat di dalam surat Isra. Wa bayyana fiha ar-rad 'ala al-musyrikin. Di sini ada bantahan terhadap orang-orang musyrikin. Alladzina yad'una as-salihin, yang mereka berdoa kepada orang saleh. Jadi memang kelemahan manusia gitu loh. Tatkala dia tidak bisa beribadah dan seterusnya, kemudian ada orang saleh mati, dia merasa tidak mampu berdoa langsung kepada Allah, tetapi berdoanya kepada orang saleh. Wahai orang yang saleh, sesungguhnya dirimu lebih dekat kepada Allah daripada diriku. Maka aku mohon kepadamu, sampaikan cucu saya mau disepiti. Anakku ki wis kepengin bojo misalnya. Mau ujian. Ki daftar ASN kurang tambah-tambah. Ya kan? Hanya ke situ. Nah, apalagi yang bukan saleh, ngeri terkumpul padanya kemaksiatan kesyirikan di gunung Pemungkus. Ngeri ya? Ya Allah, serang ini. Pokok. Terhadap orang saleh tadi nggak boleh. Ini di sini ada penjelasannya ini. Bahkan mereka beribadah kepada malaikat, beribadah kepada jin, itu nggak boleh. Jadi tanpa proteksi dari tauhid. Karena memang manusia itu modal, rasanya orang mantep, orang seret. Istilah apa? Orang seret. Ngapa-ngapa orang seret, kalau bernyolong ini harus susu berisir, kalau kopling dan ditembak orang masak, dan macam-macam itu. Ya, masya Allah. Ini bahaya syirik merusak amalan. Jadi amalannya itu rusak. Maksudnya rusak itu nggak benar gitu, ya. Di samping tidak diterima oleh Allah. Tribun? Apa orang tahu tak pernah dibayar disip kalau yang orang tahu gitu ya. Wahel banget. Kulit yang ibadah tapi aja teribadahkan. Karena syirik-syiriknya seperti yang ibadah tapi ya apa ibadah kok. Orang nyicipi, ya maksud sedikit Allah kan maha pengampun. Ya sesekali ngaji, sesekali ya mana madu, mana susu, maksudnya ini masalah dunia. Komer, emang usah apa artis kabeh sorgane lalu sing ngisi neraka sapa. Ya masalah surga kabeh ya surga kabeh sing neraka. Wisisi gitu. Kabeh surga masih kalau neraka sapa. Ini insyaallah ya. Sudah, kita lanjutkan. Jadi bantahan kepada orang musyrikin yang mereka beribadah kepada orang saleh. Ya. Wa fi hadha bayanu anna hadha syirkun akbar. Dan di sini penjelasan ini termasuk syirik besar. Ini yang para pengagung kuburan benci banget sama orang yang belajar tauhid itu. Kepingin banget ya Allah. Jadi ternyata pada berdua. Karena apa? Karena Rasulullah juga ngadepin kayak gitu itu. Jadi siapa yang mengikut Rasulullah itu mewarisi, dibenci juga oleh orang-orang yang dulu membenci Rasulullah sama. Rasulullah ya punya sahabat, punya pengikut, ada yang musyrik zaman dulu ya punya pengikut, punya murid gitu masih ada. Yang namanya zaman sudah
akhir gitu. Makanya nanti akhirnya tatkala kita paham, ya, tatkala dapat ujian lebih legowo gitu. Tatkala kita punya keinginan, ya keinginannya juga rasional, maksudnya sesuai dengan fitrah gitu. Padahal kan, wah ini dakwah tauhid, dakwah yang paling berat, semuanya harus tauhid. Ya Allah, wong Rasulullah orang bisa ambil hidayah tauhid kepada apa? Pamannya. Ya sekuat tenaga. Tapi nek orang mampu ya priwe amin hidayah di tangan Allah. Belajar hatinya sebenarnya, ya. Hatinya apa? Sebenarnya. Kalau buku bisa ngomong ikut ngaji, aja syirik, aja rokok, kasih rokok, baik orang itu apa gitu. Nah, misalnya loh, saat ini malah gitu. Bisa ngerti mbak orang bisa ngaji, ramah orang bisa ngaji, butuh memang mbak. Ini gimana ya? Sabar lah, ini sabar gitu. Ya, sabar. Dari kalau sabar sih harus sabar kapan? Sekarang itu lebih ringan. Ya, maksudnya di dunia itu lebih ringan. Jadi seabot-abot nang dunia pasti bisa sambar. Seabot-abot nang kuburan yang sabar kalau apa? Amalannya dewek. Iya betul, masih bisa sambar. Sing miskin ya tak sini PKH dan seterusnya. Ada baik, nang kuburan nggak bisa. Jadi sahabat-sahabatnya nang dunia eling pesi enteng, ya pesi enteng. Berarti nggak sih rasa ngawin kasar, berarti cara mikir, ya cara apa? Mikir urip orang nang dunia ketok. Tapi sistem begini kan saya bener nanti ngerasakan kasar dulu gitu. Kenapa kadang rasakan? Ini dulu lah, ini sebenarnya apa? Bahagia apa? Saya mau problem apa? Mudah-mudahan yang segera bisa korban sapi KPG. Masya Allah. Nah ini saya alhamdulillah tadi isi khutbah di Masjid Pancasila, terus ketemu sama Pak Jaman. Nah Pak Jaman bilang, saya suruh khutbah di sana. Terus saya ajak Pak Jaman di tempat saya baru dapat satu sapi. Sapi yang kedua baru dapat 3 orang, maksudnya mau ada. Oh tempat saya sudah penuh 7 sapi gitu. Jadi satu masjid bisa dibeli apa? 7, dan sapinya sudah terbeli semua 49 orang. Dan ada satu keluarga dari bapaknya anaknya itu akhirnya nyembelih 1 sapi. Gitu, masya Allah. Ini memang kan faktor kemudahan rezeki dan rasa cinta. Ya. Kemudahan rezeki dan rasa cinta. Contoh gini, di tempat saya, di rumah saya, yang TV nggak ada, adanya kitab, ya kan? Kursi tamu juga nggak ada, padahal saya bakal kursi. Umumnya kalau kita ke rumahnya kamu sini nyari kitab ada, TV banyak ya. Kenapa kok nggak beli kitab tapi belinya TV? Lah itu faktor cinta. Bisa tuku manuk sing larang apa jenenge ya? Murid batu itu ya. Murid batu apa yang katanya 3 juta kan ini. Tapi tuku kitab orang pengen gitu. Sampai ada kata-kata sindiran ini. Zaman kita ini kambing lebih mahal daripada apa? Mobil. Banyak orang mampu beli mobil, nggak mampu beli kambing. Ya Allah ya Rabbi. Moga-moga kita misalnya punya mobil yang mampu beli kambing lah ya. Jadi beli kambing itu nggak harus 3,5 dan sebagainya. Kalau nggak ada dari 2 juta beli yang 2 juta bisa. Gembel itu dapat apa? Jadi gini, kalau misalnya belinya cepat, itu ke pasar hewan itu hari kedua ya dari hari Idul Adha, hingga tanggal 11 itu harganya sudah murah. 2 juta bisa, 1,5 juta bisa. Yang penting memenuhi syarat sembelih. Ya, karena di hari itu amalan yang terbesar adalah ihraqatul dam, mengalirkan darah. Jadi yang menciptakan kambing itu adalah Allah, dan disembelih karena perintah Allah, dan Allah yang menerima. Sedangkan orang musyrik nyembelihnya untuk selain Allah tidak menciptakannya. Dan selain Allah ini dikasih bagian, ada kepalanya, ya kan? Dipendam di perapatan, atau di larung dan sebagainya. Dan Allah ridho. Jadi hari raya Idul Adha sebenarnya
adalah hari rayanya kaum muwahhidin, orang-orang yang bertauhid, membuktikan cinta kepada Allah, ya, karena Allah memberinya harta, kemudian harta ini dikembalikan kepada Allah dengan berkurban. Kalau di tempat-tempat lain ada yang sapi itu ya, cuma dipencerasi aja, kemudian tidak dimakan, dibiarkan begitu saja, katanya untuk dewa-dewa mereka. Ya, dan ini bukan cara-cara yang kita tempuh. Ya, dan kita cinta kepada Allah. Makanya di saat-saat seperti ini terasa sekali orang-orang yang nggak persiapan sebelumnya, termasuk saya itu. Jadi coba kepada Allah, ya Allah, kemudian bisa kurban. Ya, insyaallah. Kita lanjut. Ya. Berikutnya, wa minha ayatul bara'ah, dan di dalam masalah ini juga ada ayat bara'ah. Ayat bara'ah sering disebut dengan surat Taubah. Bayyana fiha anna ahlul kitab ittaqadu ahbarahum. Menjelaskan di sana bahwasanya ahlul kitab menjadikan ulama-ulama mereka, pendeta-pendeta mereka, alim-alimnya mereka, wa ruhbanahum, dan ahli ibadah-ibadah mereka, abidnya. Ada kita abid, ahli ibadah, kemudian ada ulama, mereka juga ada ulama, juga ada ahli ibadah. Ya, menjadikan mereka sebagai sesama dari sana Allah. Wa bayyana annahum lam yu'maru illa bi ayyabudu ilahan wahida. Padahal mereka tidaklah diperintahkan oleh Allah kecuali beribadah kepada ilah yang satu. Ma'ana tafsiriha, ini yang menjadi sorotan, tafsir mereka menjadikan pendeta-pendeta dan rahib-rahib mereka sebagai sesembahan dari selain Allah. Tafsirnya adalah ya, ta'atul ulama, yaitu taat kepada para ulama, wal ubad, dan ahli ibadah, fil maksiat, pada perkara maksiat. Ini kata-kata yang singkat padat. Jadi taat kepada ulama atau ubad pada perkara maksiat. Bojo uli apa uli, kewenangan nggak muatan, uli lah orang. Lah sebabnya ini orang bojo nampak biar ibadahnya lebih sempurna. Dan bojo kan ngurusi bojo, ngurusi anak. Lah orang bojo kan terakhir datang mikrop-mikrop itu bukan lebih. Sudah akhirnya orang bojo. Ya, padahal bojo diperintahkan itu boleh. Memang manusia tetap manusia. Manusia itu nggak bisa sucinya itu tanpa dosa, tanpa bertanya dengan sesuatu yang itu manusiawi. Dodolan pasar misalnya, itu ya, ngurus anak misalnya. Dan itu manusiawi, nggak apa-apa. Sedangkan orang yang beribadah kan pinginnya nggak ada hubungan dengan itu. Dan ini menyelisihi dari fitrah yang Allah fitrahkan. Ternyata umat dari kalangan Yahudi dan Nasrani menuruti keinginan ulamanya dan rahib-rahibnya. Nah, ini yang disebut maksiat. Taat kepada ulama ataupun ahli ibadah pada perkara maksiat. Jadi maksiat itu bukan maksiat homer dan sebagainya, itu bukan. Ya, yang lebih terjun pada perkara ini sama saja menjadikan mereka sebagai ya sebagai Allah. La du'a'uhum ilaihi, bukan karena mereka berdoa kepada rahib ataupun ya pendeta. Berikutnya di dalam pembahasan ini juga ada ucapan Khalil alaihi salatu wassalam kepada orang-orang kufar. Innani bara'un mimma ta'budun. Ucapan Nabiullah Ibrahim alaihi salatu wassalam, beliau mengatakan sesungguhnya aku berlepas diri dari apa yang kalian sembah. Ilalladzi fatarani, kecuali kepada Zat yang menciptakan aku. Maka di sini Nabiullah Ibrahim alaihissalatu wassalam mengecualikan ya Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi berlepas diri dari apa yang mereka sembah, tetapi tidak berlepas diri kepada Allah. Dan ini yang paling berat dari ajaran apa? Tauhid. Paling berat.
Kalau misalnya melakukan sinkretisme, ya diterimalah oleh manusia. Dan cara manusia itu lebih mudah sinkretisme. Ya kadang ibadah, ya kadang bagaimana yang dijelaskan, kadang syirik dan seterusnya. Sedangkan yang Allah maukan kamu beribadah tapi jangan syirik. Ini yang menimbulkan mu'arakah. Mu'arakah itu pertikaian sampai akhir zaman. Jadi kenapa manusia itu bertikai dan pada perkara apa manusia bertikai? Di antaranya faktor yang paling asasi di dalam masalah ibadah. Ya, yang satu ya ditentukan hanya beribadah kepada Allah, yang ini yang kita beribadah kepada Allah tapi juga beribadah pada yang lain. Pokoknya buyuk rukun lah. Sendirinya bang. Nah itu diterima oleh hawa nafsunya manusia tapi tidak diterima oleh Allah. Karena Allah tahu selain daripada dirinya nggak adil, selain daripada dirinya tidak menciptakan, selain daripada dirinya tidak memberikan rezeki, selain daripada dirinya kelemah. Dan Allah tidak menginginkan kemudaratan pada hambanya. Jadi kalau kamu ingin selamat hanya kepada Allah, yang lainnya tinggalkan. Mungkin di sini ada pertanyaan, loh kok dadak kayak gitu, kenapa? Jadi yang seperti ini itu pun dengan kehendak Allah. Dia berluaku ayyukum ahsanu amala. Sebagai ujian siapakah di antara kalian yang paling bagus amalannya. Jadi di sini Allah menseleksi. Ya, seleksi, dan seleksi yang paling berat adalah masalah tauhid. Masalah tauhid. Karena di sini tidak ada sendingewang. Dalam masalah ini tidak ada sendingewang. Tapi kalau dalam masalah yang lain, ya ada yang namanya hadits bitokoh. Hadits apa? Bitokoh. Ada orang dihisab oleh Allah, ya, ditampakkan catatan amalannya. Itu ternyata dia memiliki 99 lembar catatan amalan. Kondite siapa namanya Pak? Zaman dunia gitu. Track record lah Islam. Apa? Raport lah Islam. Gambarannya. Catatan amalan. Satu catatan amal ini tak kalah digelar sejauh mata memandang. Digelar. Oh berarti mau limo dan sebagainya sampai mana? Ya, mata semua rompet, rasanya komplit. Satu lembar saja, sejauh mata memandang. Itu jumlahnya 99 lembar. Coba kalau orang alami seperti itu, putus asa nggak putus asa? Ini putus asa, ya Allah, mampus ya, mateng ya, ya kan? Ya Allah, ini hisab mengerikan sekali. Ternyata Allah Subhanahu wa Ta'ala menunjukkan kepada dia satu kartu di toko. Nah, pada di toko itu tertulis kalimat La ilaha illallah. Kemudian 99 rapor tadi, yang rapor itu sejauh mata memandang, dan ini belum ada catatan rapor seperti ini. Kalau ada, saya nggak percaya. Ya Pak Kim, ada rapor? Nggak ada. Menteri Pendidikan manapun nggak pernah bikin catatan rapor sejauh mata memandang satu lembaga. Nggak ada. Orang bakalan mau apa istilahnya itu kepribadian apa istilahnya. Itu nggak ada. Ini juga putus asa. Ternyata tatkala ditimbang ya, dan 99 catatan amalan tadi dengan ya kalimat Allah malat bihinna la ilaha illallah, ternyata masih berat kayaknya. Makanya fokus pada kalimat tauhid. Ada orang begini, jadi wisma ji pesik disebutkan dari maksiat. Ya memang manusia seperti itu. Walaupun berjuang luar biasa, kadang masih ada sisa-sisa maksiat yang dia perjuangkan dan bisa belum lepas. Cuman kalau dia memiliki tauhid, ini nanti dimaafkan oleh Allah. Jadi Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatakan, ya, umatku datang kepadaku dengan sepenuh bumi kesalahan. Kemudian dia datang kepadaku dalam keadaan tidak menunjukkan aku dengan sedikitpun, maka akan datangkan kepada dia pula sepenuh bumi apa? Ampunan. Hadirun azani wa azakumullah. Jadi di sini
terhadap sesama dan selain Allah ditinggalkan. Dan yang tidak ditinggalkan hanyalah Allah. Inilah tafsir dari kalimat La ilaha illallah. Tidak ada Tuhan yang benar untuk disembah kecuali Allah. Ada kata-kata yang benar, yang benar, karena ada yang dipertuhankan dari selain Allah, tetapi itu tidak benar. Kayaknya waktunya sudah habis. Apa masih? Ya. Mungkin kalau ada pertanyaan boleh. Tapi ada keterangan mengenai Al-Masih Ramadhan di awal. Saya pengen tanya Al-Masih itu apa? Jadi Al-Masih itu artinya mengusap sepatu, masalah. Masalah itu artinya mengusap sepatu, gitu. Sepatunya diusap. Karena beliau mengusap sepatu, akhirnya disebut dengan Al-Masih. Jadi mengusap sepatu, bisa Al-Masih. Tapi kemudian orang mengatakan menjadi Mesias. Mesias itu juru selamat. Ada yang namanya Al-Masih Dajjal. Masih Dajjal itu Dajjal yang mengusap Masih. Jadi Masih itu artinya mengusap sepatu. Mungkin ada lagi, kalau bisa ya dijawab, kalau enggak ya. Ini saja yang bisa kita ambil dalam taklim kita. Pembahasan yang sangat penting yaitu makna daripada kalimat la ilaha ataupun tauhid. Sehingga orang yang mengucapkan kalimat tauhid tetapi tidak mengingkari dari sesembah dan selain Allah, maka kalimat tauhid ini ya ini belum bermanfaat bagi dirinya, belum bermanfaat bagi dirinya. Tetapi ya terus berusaha berdoa mempelajari tauhid sehingga kemudian Allah memberikan keutamaan dengan tauhid yang dia ucapkan dan yang dia pelajari, yang dia amalkan. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.